Hari ini kita akan membahas materi teks deskripsi dalam bahasa Inggris. Nah, sebelumnya dalam bahasa Indonesia kita pasti pernah mendengar kata deskripsi. Menurut KBBI, kata deskripsi sendiri memiliki arti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Descriptive text is a text that describes particular person, animal, place, or thing. The purpose of descriptive text is to describe object in specific word. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang generic structure. Yang pertama ada identification, is the introduction object that will be described in the text. Nah, pada bagian identification inilah kita dapat menginformasikan gambaran umum tentang suatu tempat, dapat berisi lokasi ataupun nama dari tempat tersebut. Banyuwangi is one of the most popular tourist destination in East Java. One of the most beautiful place in Banyuwangi is Bum Beach. This beach become a new tourist icon in Banyuwangi. There are two locations. The first being the port and second is Mariana Beach. It's located in the village of Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. The location of the beach is close downtown. Banyuwangi is one of the most popular tourist destination in East Java. One of the most beautiful place in Banyuwangi is Bum Beach. This beach become a new tourist destination in Banyuwangi. There are two locations. The first is the port and the second is Marina Beach. It's located in the village of Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. The location of this beach is close from downtown of Banyuwangi. Nah, selanjutnya ada description, the description of the object in specifically. Nah, pada bagian deskripsi inilah teman-teman kita memberikan penjelasan lebih detail tentang objek yang kita jelaskan. It was once a port that has now turned into a tourist attraction. This beach has a very beautiful view. This place is used for the Gandrung Sewu Festival and usually take place at the end of the years. There are multiple spots like a landmark. The landmark is a spiral-shaped cross beach. Every night, this beach is filled with visitors who want to take pictures with the background lighthouse. Bum Beach was one port that has now turned into a tourist attraction. This beach has a very beautiful view. This place is used for the Gandrung Sewu Festival, which usually take place at the end of year. There are many photo spots like landmark. The landmark is spiral-shaped cross bridge. Every night the bridge is filled with the visitor who want to take a picture. Lanjut ke language feature. Yang pertama ada using simple present tense. Nah, saya akan menjelaskan sedikit nih tentang simple present tense. Nah, membahas simple present tense. Simple present tense sendiri menyatakan kebenaran umum dan menyatakan kejadian rutinitas yang terjadi. Verbalnya dari simple present tense ini adalah subject, verb plus one atau biasa disebut dengan verb SIS dan object. Nah, nominalnya sendiri ada subject plus to be dan juga ana atau adjective, noun, adverb. Nah, yang kedua using adjective and adverb. Apa sih adjective sama adverb itu? Yuk kita simak. Nah, adjective merupakan kata sifat. Jika teman-teman mencarinya di kamus, adjective ditulis dengan rumus ADJ. Nah, kemudian ada adverb, merupakan kata keterangan. Nah, dalam kamus ditulis dengan ADV. Nah, contoh dari adjective sendiri ada beautiful, hungry, dan lain-lain. Banyak sekali contoh dari adjective yang bisa kita temukan di kamus. Nah, yang kedua ada adverb. Contoh dari adverb sendiri yang pertama akan saya sebutkan adalah adverb of time. Contohnya tomorrow, yesterday, dan lain sebagainya.
Nah, di sini ada yang menarik nih. Ada kata beautifully. Beautiful sendiri masuk dalam kelas kata adjektif. Namun ketika beautiful mendapatkan tambahan ly di akhir, maka akan berubah arti menjadi dengan indah, yang kemudian beautifully masuk ke kelas kata adverb. Nah, dalam kalimat sendiri, adjektif dan adverb memiliki tugasnya sendiri, yaitu sebagai kata penjelas. Nah, perbedaannya terdapat pada adjektif hanya bisa menjelaskan noun dan pronoun, sedangkan adverb dapat menjelaskan adjektif, verb, adverb, dan sentence. Well, the last one is using present passive voice. Nah, kalau di aktif kita menggunakan pola subject plus verb. Kalau di pasif polanya kita menggunakan subject plus to be dan verb 3. Well, udah sampai di penghujung video. Gue mau ngucapin terima kasih ke lo semua. Semangat dalam belajar, seperti kata John Dewey bahwa pendidikan adalah bagian dari hidup. Maka dari itu kita sebagai pelajar harus menjadi siswa yang haus akan ilmu pengetahuan. Dan guru juga berperan penting untuk menciptakan suasana tersebut. I think it's all for us. Yeah. And thank you for watching.